Andaikan saya tahu semua yang saya tahu hari ini, saya akan menghindari sesuatu yang tidak perlu. Tapi itulah kehidupan. Ada hal-hal yang perlu kita lewati, ada hal-hal yang perlu kita lalui supaya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Pagi ini saya membaca teks kitab suci Injil Matius bab 6 ayat 6. Di sana tertulis, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Teks kitab suci ini amat menarik perhatian saya ketika kita berdoa. Pilihan waktu untuk berdoa atau memutuskan untuk mulai berdoa adalah sebuah keputusan yang berharga. Keputusan untuk berdiam diri di dalam Allah. Berdiam diri di dalam keheningan dan membiarkan Allah berbicara di dalam keheningan itu. Teks kitab suci ini memberikan inspirasi, memberikan penerangan kepada saya dalam setiap kesempatan ketika saya melewati pergumulan hidup yang cukup berat, yang perlu waktu hening bersama Allah. Teks kitab suci ini juga telah menuntun saya, memimpin saya dalam mengambil kesempatan-kesempatan baik untuk mengundurkan diri dari kesibukan, untuk mengambil kesempatan istimewa bersama Tuhan. Banyak waktu yang saya lewati, khususnya di masa-masa sulit. Saya merasa perlu untuk kembali masuk ke dalam jiwa saya. Saya merasa perlu untuk masuk lebih dalam ke dalam diri saya. Karena saya meyakini di dalam kedalaman jiwa saya, hati saya, ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat yang diletakkan Allah. Allah meletakkan kekuatan itu di kedalaman jiwa saya, sehingga saya membutuhkan waktu, membutuhkan kesempatan untuk selalu kembali ke kedalaman batin saya, jiwa saya, untuk menimba kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, untuk nanti terus berkarya, untuk terus maju, untuk terus bertumbuh di dalam kerohanian, di dalam spiritual, dan di dalam kematangan iman, harap, dan kasih. Sebuah cara yang terbaik yang sering saya lakukan ketika ada daya tarik antara kerinduan untuk melangkah masuk lebih dalam ke dalam batin dan kesibukan-kesibukan pelayanan dan pekerjaan yang juga menarik perhatian untuk diteruskan. Ada dua daya tarik, mau masuk dalam keheningan
dan mau bertahan di dalam keramaian. Namun, teknik yang saya ambil adalah saya mengambil momen-momen yang membawa sukacita. Pertama, saya rindu untuk mengenang rasa damai yang pernah saya alami. Yang kedua, saya rindu untuk kembali mengenang rasa cinta, bahwa saya dicintai. Saya membutuhkan waktu untuk mengalami dan merasakan kembali bahwa saya dicintai. Yang ketiga, saya ingin menikmati kembali pengalaman-pengalaman indah. Senyum seorang anak yang tak pernah saya lupakan. Pemberian maaf dari seorang sahabat yang membuat saya terpesona. Kepercayaan yang diberikan kepada saya. Penemanan orang-orang baik dalam hidup saya. Lawatan orang-orang yang sangat dekat. Dan masih banyak lagi momen-momen indah yang saya rindu untuk dikenang. Dan dengan demikian memiliki daya tarik yang besar untuk mengambil kesempatan hening masuk di dalam ketenangan jiwa. Teknik ini saya lakukan lebih-lebih ketika ada saat sedih melanda hati, ada saat ketika merasa terpuruk, ada saat di mana ada kedukaan. Nah, saat-saat inilah adalah saat di mana kekuatan untuk masuk lebih dalam, berdiam dalam keheningan itu jauh lebih besar. Langkah-langkah yang diambil berikutnya adalah tutup mata, mengambil nafas dalam-dalam, menghembuskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengulangi lagi selama beberapa waktu. Biarkan kekuatan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus masuk di dalam jiwa, masuk di dalam keheningan. Dan biarkanlah kekuatan itu memberikan getaran tersendiri di dalam jiwa, di dalam batin. Getaran-getaran itu adalah getaran Roh Kudus, getaran kasih yang akan menghangatkan hati, menghangatkan jiwa, menghangatkan pikiran, dan akan berbuah manis di dalam sebuah pengharapan untuk tetap bertahan memilih jalan lurus, jalan yang benar di dalam melewati masa-masa sulit. Dengan demikian, masa sulit tidak menjadi beban. Dengan demikian, masa sulit tidak menjadi sebuah penderitaan, tapi masa sulit bisa juga menjadi instrumen yang menghantar kita untuk berjumpa dengan Allah di kedalaman jiwa kita, di dalam batin kita. Kita menimba kekuatan di kedalaman jiwa kita, hati kita. Dan kekuatan itu akan memberikan kehangatan
kepada diri kita sendiri, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dan dalam roh kita. Ada persamaan, sebuah gerakan yang sama. Firman Tuhan berkata, jika engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Saat kita menghadapi masalah, bahkan masalah yang paling berat, masuklah ke dalam jiwa, lebih dalam lagi, tutuplah mata dan berdoalah. Semoga firman Tuhan ini, Injil Matius bab 6 ayat 6, membantu kita untuk lebih sering masuk di dalam keheningan bersama Allah, menimba kekuatan yang maha dahsyat. Hidup ini membutuhkan kekuatan spiritual. Semoga saudara dan sahabat dapat mengawali hari baru ini dengan penuh syukur, penuh cinta, dan penuh kasih yang bersinar. Terima kasih, Tuhan memberkati.